Kumasukkan anak ini. Keluar air itu. Masukkan kau di koni. Ya sudah saya rekam kakak ya. Sudah saya rekam. Saya mohon maaf kepada kakak semua. Sedikit terlambat karena memang pada saat saya mulai jimit tadi tiba-tiba mati lampu dan jaringan di kampung tidak bersahabat. Maka saat ini saya ke Simpang Walo saat ini. Maka dengan ini tentunya saya ucapkan kepada kita semua, artinya sudah Katanya dikasih kebebasan dulu sama guru-guru sama bergabung kakak-kakak semua untuk setelah selesai luring. Terlebih kepada Kak Lestari Udur yang menempatkan dirinya untuk bisa hadir bersama dengan kita. Sekalipun mungkin luring belum diikuti di lokasi kita. Namun tentunya di lokasi di sana diikuti. Tentu kita masih belum tahu, saya pribadi belum tahu apa memang sudah diikuti di sana ataupun belum mulai di sana. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Tentunya saat ini artinya kita berkumpul kembali. Saya bangga, saya senang berkumpul kembali untuk bisa kita berkomunikasi dengan ini melanjutkan materi kita. Tentunya kepada kakak semua, mari kita ini sebelum saya melanjutkan, saya tanya kepada kakak semua, apakah sehat semua kakak-kakak? Sehat. Sehat. Baik, terima kasih. Apa memang bisa kita melanjutkan materi kita sambil-sambil saja. Pak Hulu lagi berbunga-bunga dia. Siapa? Pak Hulu lagi berbunga-bunga. Kenapa? Kenapa lagi berbunga-bunga Pak Hulu? Masuk tua. Oke, digoyang. Asik. Jadi Kak Lestari bagaimana? Kak Lestari udah ngikuti luring di sana Kak Lestari. Kemarin Kak Lestari chat aku, terus ke mana? belum Kak. Kami sini belum. Oh, belum Kak? Ya. Kapan? Kulihat mereka masih modul 2.1 itu. Masih kayaknya minggu depan itu kurang kalau nggak 2 minggu lagi. Oh, begitu ya. Oh, masih ada. Nggak apa-apa. Jadi oke, kakak semua kita akan memulai. Dan apa memang bisa kita mulai kakak semua? Lanjut. Baik, terima kasih kepada kakak semua. Dan sebelum kita memulai, tentunya kepada kakak semua, saya mohonkan untuk membawa kita dalam doa. Kepada siapa yang bisa, kepada Kak Lestari Udur lah memimpin kita dalam doa. Kepada Kak Lestari Udur dipersilakan untuk membawa kita dalam doa. Baik, kepada Kanya Hati boleh ya? Kepada Kanya Hati untuk membawa kita dalam doa. Kak Nia Hati, boleh Kak Nia Hati membawa kita dalam doa? Baik, mengingat karena memang Kak Nia Hati mungkin new-nya enggak ini, tapi saya mohonkan kepada ketua lah, kalian membawa kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih kakak. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita untuk hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita. Masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Pasel. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kak Aliani sekaligus ketua kelas kita. Dan
tentunya saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, di mana pada saat ini sudah selesai luring hampir 1 minggu. Tentunya ada pertemuan kemarin kita, dan saya ucapkan kepada kita semua, artinya kita dalam keadaan sehat. Tuhan telah menolong kita dan mempersatukan kita kembali untuk melakukan kegiatan rutin kita, artinya jimit. Dan saya mohon kepada kakak semua untuk bertahan, kita ikuti kurang lebih 7 entah 6 kali lagi lah ya. Saya mohonkan kepada kakak untuk tatap maya kita, dan ini adalah kita sudah sampai lebih dari pertengahan, maka jangan kita tergoyahkan. Tentunya kita harus semangat untuk mengikuti jimit kita, karena memang kita sudah sampai lebih dari pertengahan, hampir ujung kita sampai. Maka harapan saya, harapan kita bersama, tentunya mari kita bersama-sama untuk bagaimana cara supaya PKG PJOK Dinia Selatan ini lebih ada peningkatan dan ada perubahan baru paradigma. Maka untuk mempersingkat, izinkan saya untuk membagikan materi kita. Baik, kepada kakak semua, inilah materi kita yang kita ikuti bersama. Kelihatan kakak ya? Halo kak, kelihatan ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Baik, terima kasih kakak. Di mana pada saat ini kita masuk pada aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita tempuh selama 2 JP saat ini, daring atau sinkronus. Salam dan bahagia kepada kakak-kakak semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Tentu sebelum kita masuk pada materi kita kepada kakak-kakak, di dalam kesepakatan bersama ini ada yang kita rubah atau kita tambahkan kepada kakak-kakak, dipersilahkan untuk kita berkomunikasi di dalam ini.
di dalam kesepakatan bersama yang tampil di laptop kita atau di HP, tentunya mari kita sama-sama apabila ada sedikit penambahan atau perubahan yang kita tambahkan ataupun ada yang kita kurangi. Kepada kakak-kakak dipersilahkan. Ada Kak Fasil satu. Ya, Masalah situasi kondisi jaringan. ya. Kalau Silakan. bisa, kalau apabila jaringan tidak bagus, diundur waktu, dicari atau dikabarin sama kawan-kawan lah. Di sini Ya. juga lagi mati lampu Kak Fasil. Oke. Terima kasih, itu aja Kak Fasil. Baik, terima kasih. Solusinya artinya kalau ada kendala teknis artinya dikabarin. Tentu baik, tentunya sudah baik masukan seperti itu. Terima kasih, kita akan ini lagi nanti kita akan sampaikan. Berikut kepada kakak yang lain ada yang memberikan usul tentang ini. Silakan Kak Karyanto atau Lanjut Kak Fasil. baik. Terima kasih. Kalau memang tidak ada maka saya akan lanjutkan. Izinkan saya untuk melanjutkan materi kita untuk memaparkan dan sedikit saya akan memberitahukan dan tentunya kepada kakak-kakak semua. Artinya kita berkolaborasi, kita akan bercerita, kita akan sama-sama untuk bisa mengetahui isi materi kita pada saat ini, di mana ada tadi artinya tenangkan hati kita, fokus untuk menjadi ataupun mengetahui materi kita dan rasa ingin tahu. Jadi itu satu tadi kesepakatan tadi artinya diberitahukan apabila ada kendala teknis atau jaringan yang mungkin tidak bersahabat maka diberitahukan. Terima kasih kepada Kak Berkati Hulu. Dan selanjutnya halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Tentunya artinya tentu ada lebih dalam kita memahami nantinya, dan kedua memahami penugasan aksi nyata. Sesuai materi kita dari awal tadi adalah persiapan aksi nyata. Tentu di dalam aksi nyata ini bagaimana cara kita untuk mempraktekkan kepada peserta didik. Yaitu salah satunya adalah bagaimana cara kita mempraktekkan salah satu cabang olahraga yang kita berikan kepada peserta didik. Maka tentunya ada nanti cara pembuatan video atau RPP yang kemarin sudah pernah juga kita sudah kakak buat, namun dibuat kembali karena dikasih nama sekolah dan nama testimoni, nama sekolah, nama dan sebagainya. Itu salah satu tujuan dari sesi kita kali ini. Berikut adalah agenda kita sesi ini adalah merefleksi koneksi antar materi selama 30, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar, PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa. Baru ketiga adalah dialog, diskusi dan tanya jawab. Baru penutup. Jadi di dalam pembuatan video ini nanti tentunya bagaimana pertama ada kesiapan belajar, dan tentunya ada juga ice breaking yang kita sampaikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih semangat seperti yang kita alami kemarin pada saat luring. Di sini ada refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Tentunya modul 1 dan modul 2 sudah kita pahami kemarin, maka untuk lebih
kita lebih mengenal bahwa di sini ada sejauh apa pemahaman saya. Ada yang bergabung ya, kakak-kakak? Ya, selamat bergabung ke Hulu. Ya, tentunya ini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Artinya paradigma kita ini atau paradigma guru PJOK ini adalah keyakinan kita, ya, keyakinan untuk keyakinan atau kepercayaan yang mendasari dalam melakukan segala tindakan. Tentunya di dalam paradigma ini adalah keyakinan kita melakukan sesuatu untuk bagaimana cara kita untuk meyakinkan peserta didik, bagaimana cara kita untuk peserta didik mereka mampu dan cepat mengerti. Artinya suatu tindakan kita atau keyakinan kita, bahkan kepercayaan kita di dalam sebuah materi yang kita berikan kepada peserta didik kita. Dengan sudah kita yakin, dengan sudah kita rencanakan, dengan sudah kita pahami, tentunya tindakan kita akan lebih cepat mengerti peserta didik. Maka tentunya kepada kakak-kakak semua saya juga memohon maaf karena memang mungkin bising karena saya di sini agak sedikit di pinggir jalan. Maka tentunya kepada kakak-kakak sambil-sambil saja memang kurang efektif. Kenapa? Karena memang sedikit ada kendaraan yang lalu lalang. Maka kepada kakak semua kita sambil-sambil saja dan fokus. Berikut adalah sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Tentunya ada lagi kembali ya, strategi mengajar kita apakah sesuai dengan paradigma saya. Tentunya kepada kakak semua, tentunya paradigma tadi adalah kepercayaan atau keyakinan kita untuk mendasari dalam melakukan segala tindakan. Tentu begitu juga di dalam sebuah strategi mengajar. Bagaimana keyakinan dan kepercayaan kita dalam melakukan segala tindakan untuk mengajar. Strategi apa memang sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada strategi mengajar ini yang kita laksanakan di dalam kelas atau kepada peserta didik. Tentunya kepada kakak-kakak, artinya kakak yang lebih memahami, kakak yang lebih tahu, kakak yang lebih mengerti, dan bahkan terjadilah sebuah namanya refleksi diri. Ya, refleksi diri dengan semangat, dengan ini tentunya jauh lebih bagus. Ya, untuk lebih lanjut Kak dipersilahkan Kak nih, hati-hati angkat tangan, silakan Kak. Apa kira-kira Kak? Kak nih hati. Silakan Kak, ada Kak nih hati yang Kakak sampaikan? Mungkinkah Fasil lagi nggak bagus sinyal di tempat kakak niat hati itu Kak? Baik, terima kasih, dan intinya kita akan lanjut di mana pada materi kita pada ini tadi, artinya strategi mengajar, paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Artinya itu semua kakak-kakak untuk bagaimana supaya ini pemahaman kakak-kakak untuk
apa sudah tercapai strategi mengajar pada saat kita mengajar di kelas atau kepada peserta didik. Baik, untuk lebih lanjut ini lagi tentang sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Dipersilakan kepada kakak-kakak tentang ini, silakan memberikan pendapat tentang ini, apa sudah mendukung paradigma saya atau keyakinan saya atau kepercayaan saya untuk melakukan tindakan ya model pendidikan gerak di satuan pendidikan di mana saya mengajar. Dipersilakan kepada kakak-kakak untuk bisa berelaborasi atau memberikan suatu pendapat atau penguatan kepada kita. Bisa kakak-kakak semua, artinya silakan kita elaborasikan untuk apa memang sudah sampai di sini, sudah dipersilakan Kak. Oke, silakan Kak Berkat. Kak Berkati Hulu ya. Oke, terima kasih. Kita sharing-sharing aja Ya. ini kan Kak. Ya. Menurut saya tidak semuanya kita terapkan pendidikan gerak ini, karena kenapa? Melihat situasi dan kondisi di sekolah kita masing-masing. Kalau pribadi saya sendiri tidak semuanya saya terapkan itu. Ya. Karena ini tadi kembali ke sekolahnya. Kalau menurut saya ya, tapi saya kurang tahu bagaimana menurut kakak-kakak yang lain. Kalau saya seperti itu dia Kak Fasih. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih sudah mampu memberikan suatu penguatan. Tentunya boleh Kak saya izin Kak, apa saja kendala Kak sehingga model pendidikan gerak ini tidak efektif atau tidak maksimal mungkin? Apa saja kendala Kak? Baik, kendalanya Kak, yang pertama dulu alat olahraganya. Ya. Yang kedua, kebanyakan anak-anak ini sekarang susah untuk diatur ataupun dikondisikan. Nah, jadi agak terhambat dia sedikit dalam hal pembelajaran kita, Kak. Terima kasih, itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Berkati Hulu untuk bisa satu kendala tadi fasilitas atau sarana prasarana olahraga kurang memadai. Yang kedua tentunya peserta didik yang mungkin kurang aktif atau tidak tidak ikut untuk mau ya melaksanakan apa yang kita sampaikan. Tentunya adalah suatu kendala setiap kita Bapak Ibu guru bahwa peserta didik tentunya pasti ya, kecuali kan mungkin di Bintang Laut, tetapi kalau di sekolah saya pikir hampir di sekolah masing-masing tentunya ada aja peserta didik yang tidak mau diarahkan, yang tidak mau ditegur, bahkan yang tidak mau disampaikan bahwa inilah contoh-contohnya, melakukan contohnya passing bawah. Ya, itulah bagian dari pendidikan gerak ataupun bagaimana cara melakukan sebuah gerakan ya. Seperti kemarin model pendidikan gerak ini adalah bagaimana peserta didik mampu untuk melakukan gerakan yang sebenarnya. Gerakan bagaimana peserta didik melakukan gerakan yang sebenarnya. Ya tentu artinya itu adalah pandai-pandainya kita kepada kakak-kakak. Makanya ada tadi strategi mengajar kita ya. Ada tadi strategi mengajar. Tentu itu adalah pandai-pandainya kita seorang guru. Apalagi sekarang pantang untuk memukul peserta didik. Tentu kita tidak boleh jenuh-jenuh untuk menyampaikan yang terbaik, memberikan solusi yang terbaik kepada peserta didik. Berikut adalah sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran.
apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada yang bisa memberikan penguatan? Kalau kakak-kakak dipersilahkan untuk memberikan suatu penguatan. Baik, kepada kakak semua, ini adalah sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Tentunya kemarin sudah kita ikuti kemarin. Salah satu model pendidikan kebugaran ini adalah bagaimana cara kita mengukur atau menghitung denyut nadi maksimal. Tentu kemarin sudah kita laksanakan bersama pada saat luring. Ya, itu salah satu adalah pendidikan kebugaran, dan tentunya pendidikan kebugaran ini bagi kita sangat sangat penting, dan semua materi yang ada di PJOK ini adalah sangat penting. Jadi itu kepada kakak-kakak, tentunya kepada kita semua. Salah satu contoh apa sudah pernah kita berikan praktek kepada peserta didik untuk menghitung denyut nadi maksimal pada saat pada saat belum memulai aktivitas ataupun sesudah melakukan aktivitas. Tentunya bergantung kepada kita semua, apa memang sudah atau tidak. Tentunya kepada kita semua, artinya kita sudah memahami bahwa pendidikan kebugaran ini salah satu adalah bagaimana cara kita mengetahui ya denyut nadi maksimal. Jadi kepada kakak semua, mungkin ada yang melaksanakan ya, dan saya yakin bahwa hampir semua kakak-kakak ya, artinya baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK tentunya sudah melaksanakan sebuah perhitungan denyut nadi maksimal setiap peserta didik dengan kita akan memandu dan kita akan beritahukan kepada peserta didik. Begitu selanjutnya masalah sport education model. Kemarin juga kita sudah mungkin saya matikan mikrofon aktif Kak ya. Kenapa? Karena siapa tahu ada kanal pot kereta yang agak besar, maka saya akan matikan. Jadi kita lanjut pada ini, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Tentunya kemarin sudah kita melaksanakan, sekalipun tidak semaksimal mungkin, tetapi minimal kita sudah melaksanakan namanya sport education model atau SEM. Ya, pelaksanaan SEM kemarin sudah kita laksanakan hari detik-detik hari terakhir, artinya hari Jumat kemarin ya. Jadi tentunya kita juga bisa sudah mengetahui, sudah kita minimal kita sudah mengalami, dan mungkin pelaksanaan nanti di sekolah tentunya mungkin secara sesuai alat pendukung ya, tentunya mungkin bisa kita praktekkan di situ seperti ekstrakurikuler, apalagi saat ini kan selamat hari Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda, atau ada lagi Hari Guru Nasional. Maka tentu ada dua kegiatan yang sekolah melaksanakan. Tentunya mungkin ada perlombaan atau pertandingan yang dilaksanakan seperti di di SMA Bintang Laut. Saya lihat tadi sedang melakukan kegiatan. Tentunya ada sebuah seperti inilah, hampir sama dengan model atau sport education model atau SEM. Jadi ada pembukaan dan ada penutupan, bahkan nanti pada penutupannya ada
penyerahan piagam atau hadiah. Tentunya semuanya bisa kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan atau keadaan sekolah yang lengkap sarana dan prasarana. Boleh seperti kemarin, ya artinya boleh. Jadi itu untuk mempersingkat ini karena memang kurang efektif, tentunya kepada kakak semua. Ada nanti tugas kita kakak-kakak, tugas kakak-kakak artinya saya masuk pada pembuatan video atau langkah-langkah untuk pembuatan video nanti kepada kakak-kakak yang itu menjadi tugas. Yang pertama adalah membuat RPP dan video. Tentunya kemarin sudah kepada kakak-kakak dan diulangi kembali dengan catatan membuat suatu menyebutkan sebuah nama sekolah testimoni. Di sini ada cara pembuatan video adalah pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu yang saya hormati, dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi pengantar tugas yang pertama di sini adalah keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK yang keberpusatan pada peserta didik tersebut. Dapat dilihat dari aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Pembelajaran otentik kemarin atau asesmen otentik sudah kita kemarin melaksanakan dan sudah kita melakukan JIMIT tentang asesmen otentik ini. Ya, tentang asesmen otentik. Jadi di dalam asesmen otentik ini adalah proses pengumpulan informasi proses pengumpulan informasi di dunia nyata dan penerapan keterampilan. Jadi itu adalah asesmen otentik ya, dalam pembelajaran PJOK. Untuk selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran inti, dan maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir tentunya refleksi pasca pembelajaran, dan 5. Testimoni peserta didik. Ya. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, RPP, modul ajar, dan video yang diunggah. Artinya sebelum diunggah kakak-kakak untuk videonya nanti link YouTube-nya dikirim ke kita dulu, ke saya, untuk bisa saya cek kembali. Setelah itu nanti baru saya akan sampaikan, silakan diunggah. Begitu juga RPP-nya kakak-kakak ya, saya mohonkan kepada kakak-kakak, artinya sebelum diunggah nanti di YouTube atau diunggah di LMS kita, tentunya dikirim dulu ke saya linknya dan saya akan tonton, baru nanti saya akan sampaikan bahwa silakan dikirim linknya di LMS.
Sebelum saya lanjutkan, ada yang kakak-kakak tanyakan tentang ini. Yang intinya silakan Kak. Oke, terima kasih Kakak Fasil. Tentunya dari penjelasan Kak Fasil ya dalam pembuatan video. Dari awal tadi bahwasanya kita membuat RPP, berarti saya rasa itu hampir sama dengan modul Kak Fasil ya, untuk bisa kita kerjakan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini untuk membuat testimoni di sini, apakah dalam pembuatan video ini, karena Kakak Fasil jelaskan tadi di kelas, apakah ini kan seharusnya kan implementasinya ya keterampilan, artinya praktek. Apakah kita di kelasnya atau di luar ini atau di luar kelas ya pelaksanaannya? Kedua, dari tahapan kegiatan yang pertama, kegiatan awal ya, di situ tadi tidak tertera berapa menit ya. Yang kemudian kegiatan inti ya 30 menit. Terus kegiatan akhir atau penutup ini ya ditambah dengan refleksi daripada atau testimoni peserta didik. Belum tentu kan apakah atau daripada seluruh kegiatan pembuatan video itu 30 menit atau hanya untuk kegiatan inti aja yang 30 menit. Itu yang kami tanyakan Kak, supaya kami bisa jelas untuk bisa kerjakan nanti di lapangan masing-masing. Terima kasih Kak Pasel. Saya kembalikan. Silakan Kak Berkat. Ya, Silakan. ini terakhir Kak. Pertanyaan di sini, dalam pembuatan video itu apakah bebas materinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Yang pertama saya sebutkan tadi tentang pembelajaran PJOK ini yang kita ambil videonya bebas Kak, dari lapangan boleh, di ruangan boleh. Tentunya seperti pada saat kita mengajar, ya artinya kita adakan doa, absen, ya. Dan kalau di lapangan tentunya kita akan melakukan pemanasan. Ya, itu. Kedua, artinya jumlah menitnya tentunya 30 menit boleh lebih. Ya, boleh lebih dan boleh juga kurang, berkisar contohnya 28 menit. Testimoninya dijumlahkan semua 30 menit. Dan kalaupun itu lebih dari 30 menit tidak berkesalahan, jauh lebih bagus Kak, karena penambahan testimoni ya. Dan kita juga harus kita begitu juga membuat suatu testimoni kepada kita, contohnya nama saya berangkat dalam Banua, tempat mengajar contohnya SMA Negeri 2 Toma, dan saya mengikuti PKG PJOK ya Kabupaten Selatan kelas 1. Itu salah satu contoh ya. Dan setelah itu tentunya disesuaikan dengan RPP ya, sesuaikan dengan RPP yang atau modul ajar yang sudah kita buat ya. Boleh boleh di lapangan, boleh juga di ruangan. Tentunya kita sebagai PJOK ini kan lebih sering kita bermain di luar ya, sering kita bermain di luar atau di lapangan untuk mempraktekkan, karena memang ini adalah bagaimana supaya ini pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Boleh juga berpusat pada peserta didik lewat diskusi kelompok. Namun tentunya kembali pada kakak-kakak ya, kembali kepada kakak-kakak mana yang lebih efektif menurut kakak, dan bergantung pada modul ajar kakak-kakak semua. Itu yang ini. Kembali saya sampaikan bahwa bergantung kepada kakak-kakak berapa pemanasannya. Kakak kasih berapa, contohnya 15 menit ya, atau 10 menit atau 5 menit lah, atau 3 menit, hanya 30 menit ya. Begitu gerakan intinya terserah, bergantung, itu disesuaikan kembali kepada kakak-kakak. Artinya boleh 20 menit atau 15 menit gerakan inti, sehingga ada penutupan 3 menit atau ini. Yang intinya kembali kepada kakak-kakak untuk bisa termuat video 30 menit ataupun lebih ya, ataupun lebih. Jadi jangan sampai berkurang dari 30 menit menjadi 25 menit, kurang ini lagi, kurang efektif. Jadi artinya diusahakan kepada kakak, artinya 30 menit boleh lebih. Itu yang pertama yang disampaikan Ketua atau Kak Andiano. Terima kasih
Kedua, kepada Kak Berkati Hulu, tentunya bebas Kak, sesuai apa yang kita kuasai dan sesuai apa materi yang kita berikan kepada peserta didik untuk bisa kita menjelaskan, bisa kita berikan materi kepada peserta didik. Yang intinya di sini adalah pembelajaran ini berpusat pada peserta didik seperti kemarin. Peserta didik ini bukan hanya objek atau sasaran, tetapi mereka menjadi sebuah pelaku pembelajaran. Pernah kita mempelajari hal itu, ya, bukan hanya sebagai objek, namun sebagai pelaku pembelajaran. Itu adalah suatu tujuan kita bersama, bahwa peserta didik ini adalah pelaku pembelajaran, ya, pelaku pembelajaran. Jadi itu salah satu singkat yang saya sampaikan, dan apabila ada lagi yang dipertanyakan, bagaimana ketua tadi jelas ataupun ada lagi yang dipertanyakan nggak berkesalahan. Oke, dipersilakan dulu sebelum kakak ketua menjawab ataupun memberikan suatu penguatan kembali. Dipersilakan Kak Berkat untuk memberikan pendapat. Ya, terima kasih Kak. Terakhir ini RPP kan di situ dimuat RPP-nya kan. Nah, RPP ini kita pakai yang RPP K13 atau yang Merdeka. Terima kasih. Thank you. Kepada kakak-kakak K13, kembali kepada kakak. Tentunya kakak kan yang di sekolah kakak ada kurikulum Merdeka ya, atau mungkin kelas namanya kurikulum K13, ya terserah kakak. Artinya boleh kita ketahui nanti pada saat RPP kakak. Artinya di mana kakak ambil di kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Kalau kelas 12 mungkin, ataupun saat ini sudah dilaksanakan semua kurikulum Merdeka, ya tentunya harus kurikulum Merdeka kita melaksanakan. Tetapi itu kembali pada kakak semua. Ya, Kak Berkat, bagaimana? Baik, Siap, terima siap, kasih. siap. Paham. Ya, terima kasih. Dan intinya sebelum nanti dikirim di LMS, link YouTube itu dibagikan ke saya akan tonton, saya akan lihat, baru nanti saya akan sampaikan kepada kakak-kakak semua untuk bisa diunggah kembali di di LMS. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kepada Kak Aliano ataupun ketua untuk bisa menjawab ataupun bisa bagaimana ini. Ada lagi yang kakak tanya? Oke, baik Kak Fasil. Tentunya dari penjelasan yang Kakak Fasil sampaikan tadi sesuai dengan pertanyaan yang kami tanya dan sudah kami pahami. Tentunya ini tinggal aksi nyata, ini actionnya di lapangan, ini yang bisa kami kerjakan nanti. Nah, yang pertanyaan kedua, ini batas unggahan ini kira-kira tanggal berapa Kak? Biar kami bisa action ini, kalau bisa secepat mungkin, sehingga kami bisa tidak lagi nunggu-nunggu waktu untuk bisa mengerjakan. Yang kedua, materi yang kita buat ini nanti materi berjalan atau kita pilih aja yang sudah terlewati, atau kita lompat ke depan untuk bisa buat testimoni yang mengenai kegiatan pembuatan daripada video ini. Dan terakhir yang hanya sebagai masukan ini kepada kita, bahwasanya sekolah seluruhnya sepengetahuan saya bahwasanya sudah menggunakan kurikulum 13 ya, atau kurikulum Merdeka itu maksudnya ya, kurikulum Merdeka. Artinya tidak ada lagi istilah RPP itu, biasanya sepengetahuan saya itu kita menggunakan modul ya, modul. Ya, di sana sudah dibuat ya beberapa desain-desain yang apa saja yang bisa kita kerjakan di dalam lapangan ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, kita sesuaikan dengan karakteristik daripada peserta itu sendiri. Itu sepengetahuan saya ya. Tapi kalau memang kakak-kakak juga masih belum masih mungkin ini belum paham ya bagaimana untuk membuat modul itu, ya saya rasa juga RPP juga boleh. Yang penting tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran itu ya kita bisa mengurutkan dari awal, apa saja awalnya, intinya apa saja intinya, dan kegiatan akhirannya apa saja kira-kira yang kita lakukan di sana. Jadi itu yang sebagai masukan dari kami ya, supaya sebagai bisa kita ada acuan ya untuk bisa mengerjakan nanti
aksi nyata di lapangan. Jadi itu mungkin dari kami Kapasil, kami kembalikan. Terima kasih. Pak Ketua, untuk tadi nomor 2 tadi Kak, tanya Iya apa Kak. nomor 2 tadi Kak? Nomor 2 tadi sedikit saya lupa Kak. Oh, ini mengenai materi yang kita buat video ini Kak, Kak Basil. Apakah materi berjalan atau materi yang sudah kita laksanakan atau materi lompat gitu. Jadi sehingga kita bisa ini loh menyesuaikan dengan di kelas itu sendiri. Jujur karena di kelas kita kan di sini udah kita urutkan aja itu apa saja materi di semester pertama ini yang kita pelajari sehingga walaupun nanti kita ambil testimoni untuk pelaksanaan aksi nyata ini tentunya sambilan untuk melaksanakan materi berjalan sehingga tidak terganggu proses pembelajaran di kelas itu maksud saya Kak. Jadi itu pertanyaan tadi saya Kak. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ketua atas ide dan masukan yang demi PKG PJOK ini agar bisa kita maju berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, batas videonya adalah 1 minggu mulai dari sekarang. Tentunya kan diusahakan kalau ini hari Jumat kan biasanya kalau di Nia Selatan ini kita pakai kostum olahraga kan hari Jumat. Tentunya saya kasih batas adalah 1 minggu ya mulai dari sekarang. Artinya batasnya ke depan ya saya kasih adalah hari Minggu ke depan ya hari Minggu ke depan. Jadi itu 1 minggu batasnya untuk kakak semua batasnya 1 minggu. Dan kalau bisa kepada kakak semua untuk nanti pada prakteknya diusahakan untuk bisa semua pakai kostum olahraga dan pakai sepatu lah ya. Saya mohon memang kakak pasti tahu tapi saya mohonkan kepada kakak pakai sepatu dan pakai kostum olahraga lengkap ya. Jadi jumlah peserta didiknya tentunya bergantung kepada kakak. Lebih dari 15 jauh lebih bagus ya. Kalau banyak jauh lebih bagus. Tapi kalau memang peserta didik dalam kelas itu hanya 15 ya udah terserah kakak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua batasnya tadi itu ya. Yang kedua adalah materi. Materi yang saat ini tentunya materi yang kita sampaikan boleh saat ini, boleh juga sebelum kita mempelajari materi itu, ataupun yang sudah kita pelajari materi itu boleh. Contohnya kalau di kelas 2 itu kan, di kelas 11 itu kan kebugaran jasmani yang bab 1 di buku K3 di buku kurikulum merdeka kalau nggak salah karena itu kebugaran jasmani kalau di kelas 11 ya. Jadi kalau di kalau bab 2-nya ada di situ permainan bola basket. Jadi itu salah satu adalah boleh juga kita mau mengambil di mana boleh nggak apa-apa. Yang penting yang ada di pembelajaran PJOK. Apa saja cabur olahraganya tentunya bergantung kepada kakak. Baik pada saat sedang kita mempelajari, ataupun sesudah kita mempelajari, ataupun sebelum kita mempelajari tentunya kembali kepada kakak. Untuk apa materi yang kakak ambil. Jadi itu menurut saya, sehemat saya yang saya tangkap apa yang kakak sampaikan. Atau kak ketua lah ya. Kak ketua untuk menyampaikan. Kalau nggak salah saya menafsirkan ya. Jadi begitu kira-kira kak. Bagaimana Kak? Oke, baik, terima kasih Kak. Hanya untuk mengingat situasi kondisi tadi ya, mengenai materi berjalan tadi, supaya tidak terganggu saja proses pembelajaran, supaya istilahnya di sini menyelam sambil minum air ya kan. Itu maksud saya tadi, supaya kegiatan yang lain itu tidak terganggu. Jadi karena sudah Kakak Pasil sudah jelaskan ya, dan mudah-mudahan bisa kami aplikasikan nanti, implementasikan nanti di lapangan, dan kami coba untuk bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan-ketentuan yang dalam kegiatan PKKC ini. Jadi mungkin itu aja Kak. Terima kasih untuk masukan dan solusinya. Saya kembalikan ke sama Kak Pasil. Baik, terima kasih semua dan tentunya artinya kepada kakak semua agar kita bisa lebih dalam untuk fokus bagaimana supaya pembelajaran PJOK ini bisa kita mendalami dengan penuh rasa semangat dan
Itu adalah bagian dari tugas kita kepada kakak semua. Nah, tidak akan pernah saya sampaikan kalau jurusan olahraga ini tentunya tidak akan hilang sampai kapanpun. Tetap kita dikatakan bahwa kita jurusan olahraga. Tetap kita adalah bagian dari olahraga. Ya, maka tidak ada tawar-menawar lagi bahwa kita bukan jurusan olahraga, tetap kita jurusan olahraga. Maka tentunya bagaimana cara kita untuk mengembangkan olahraga ini di bumi Nia Selatan, ya, khususnya. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk melanjutkan materi kita kakak-kakak. Saat ini atau sebelum saya melanjutkan, ada yang kakak tanya tentang pembuatan video. Selanjutnya dipersilahkan sebelum saya melanjutkan dulu. Dipersilahkan kepada kakak-kakak untuk kita bahas kupas kembali untuk bagaimana cara membuat video ini. Tentunya sudah ada tadi bertanya ataupun kita berdiskusi tentang pembuatan video ini. Selain dari kakak-kakak yang dua ini, apa memang ada lagi yang belum kita mengerti? Kita persilahkan untuk bisa kita bahas bersama. Jadi persilahkan Kak. Oke, terima kasih Kak Fasil. Hanya untuk pengalaman saja ini. Yang pertama dulu, masalah video ini, videonya satu arah atau bisa berubah posisi-posisi, ya, mencari keadaan yang terjadi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembuatan video, kan saya lihat tadi di situ ya, dari penjelasan bahwasanya tanpa editan. Ya. Ya, tanpa editan. Nah, di situ mungkin sering terjadi, mungkin ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian mungkin ya. Apakah tidak jadi masalah nanti ke depannya ketika ada terjadi seperti itu? Karena juga kita sebagai manusia tidak sesempurna mungkin ya dalam pelaksanaan aksi nyata tersebut ya, sehingga ya bisa saja mungkin ada penilaian-penilaian yang berbeda gitu dari hasil apa yang kami kerjakan dari peserta ini. Yang ketiga, Kak Fasil, ketika itu suaranya, apakah berpengaruh mungkin dari bahasa kami atau dari siswa itu juga ketika pada saat dialog ya, mungkin antara kita buat kelompok ya mungkin ya. Jadi melakukan dialog dengan kawannya atau kita juga memberikan kesimpulan atau mengambil kesimpulan dari hasil apa materi yang kita bahas pada saat itu. Ketika tidak jelas suaranya, apakah merupakan ini juga menjadi masalah nantinya? Atau bagaimana solusi yang terbaik untuk bisa lebih efektif daripada pembuatan video tersebut? Jadi itu hanya sebagai bahan dari pertanyaan kami ke Pak Fasil. Terima kasih, kami kembalikan. Ada senior dan sekaligus ketua yang ini cukup berpengalaman mengupas kembali semua sehingga kita semua ini lebih paham dan lebih mengerti tentunya. Yang pertama, ini tadi tidak ada editan ya, video utuh. Namun tentunya saya kembalikan kepada kakak-kakak bahwa itu adalah bagaimana cara kakak-kakak lah, ya. Cara kakak-kakak bagaimana, tentunya kita pingin mau yang terbaik kan supaya bagus ya. Tentunya cara kakak bagaimana. Sekalipun di sini adalah tidak ada editan, tetapi saya kembalikan kepada kakak-kakak yang intinya bagaimana supaya bisa lebih baik. Tentunya ada testimoni nantinya, ya tentunya ada sedikit nanti di ini bahwa ini pemanasan, bahwa ini adalah perkenalan diri. Ya tentu itu kembali kepada kakak-kakak bagaimana supaya itu video utuh itu akan lebih bagus. Tentunya kalau bagus maka akan viral kan tentunya pasti. Ya viral pasti. Guru PJOK ini kalau memang ini pasti viral karena memang unik kita dari yang lain. Ya, unik daripada yang lain. Tentunya kepada kakak bagaimana cara-caranya ya tentunya kembali kepada kakak. Tentunya saya akan memberitahukan bahwa tidak ada bisa editan. Jadi kembali kepada kakak bahwa ada testimoni, itu yang pertama. Yang kedua masalah suara. Tentunya di dalam pengambilan video kan terpentingnya adalah suara guru, suara siswa pada saat bertanya tentunya itu jauh lebih bagus, jauh lebih enak, jauh lebih cepat kita mengerti kalau jelas suara. Untuk selanjutnya pada saat pengambilan video tentunya kembali pada kakak yang intinya mana yang lebih baik.
memang kadangkala di dalam situasi saat ini adalah bahwa menyampaikan bahwa video itu hanya satu arah. Namun kita kembali pada kesepakatan mana yang ini boleh kita putar kameranya, boleh ya, videonya boleh ya, boleh ya, tentu sesuai dengan keadaan di lapangan, tentunya boleh. Jadi itu kira-kira tentang pengambilan video ya, tentang pengambilan video boleh saja semasi itu adalah tidak merugikan kita ya, tentunya tidak merugikan kita, boleh berputar gak apa-apa. Jadi itu yang sedikit saya tangkap tentang materi ini, tentang pengambilan video ataupun aksi nyata. Yang intinya kan secara garis besarnya saat ini adalah bagaimana cabang olahraga ini berpusat pada peserta didik. Jadi kembali pada kita, bagaimana cara kita. Jadi itulah kira-kira kakak-kakak ya. Dipersilahkan. Ada lagi kakak-kakak? Bagaimana Ketua? Udah ini ada lagi yang mungkin kita bahas tentang ini? Atau tentang apa yang saya jelaskan tadi? Kalau menurut saya Kak Pasil sudah pas. Kalau menurut saya sudah pas, sudah paham. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Kak Berkat Hulu bagaimana? Atau kepada Kak Kak Eka Damai Hulu ataupun kakak-kakak yang lain lah, baru mari kita berdiskusi. Seperti katakan aja lah di sini adalah bagaimana supaya seperti di PPG, otomatis kan banyak pertanyaan-pertanyaan kita. Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan kita. Mari kita kupas supaya kita lebih memahami lebih dalam. Jadi itu kira-kira kepada kakak-kakak. Maka kalau memang tidak ada, maka tentunya ini satu kita lanjutkan. Izinkan saya untuk melanjutkan materi kita. Baik, untuk masalah buat kopi ya, artinya sudah disampaikan bahwa sini kita buat kopi masing-masing ya, atau di rumah. Jadi itu satu baru disampaikan Kak Berkati, ampun DJ. Artinya itu juga menjadi kenang-kenangan ataupun snack kembali lagi ya break kopi break ya, kopi break itu jadi lebih jadi tentunya kembali saya ingatkan bahwa itu memang terkesan kali jadinya, rasa-rasanya kapan lagi tentunya apabila nanti jadi kakak semua jadi fasil, tentunya akan dialami seperti ini lagi ya, yang kita alami. Jadi ini mungkin tentunya akan lebih elegan lagi nantinya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya kita akan masuk pada materi selanjutnya. Ada yang bertanya ya? Oh, enggak ada. Jadi ini penjelasan teknis aksi nyata. Pertama, penugasan mandiri praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Tentunya ini adalah penugasan mandiri kepada kita untuk nanti membuat video kita. Ini salah satu patokan kita bahwa mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik seperti yang saya sampaikan tadi adalah berpusat pada peserta didik. Jadi ini salah satu kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan ya. Berarti RPP-nya nanti satu kali pertemuan saja ya, satu kali pertemuan ya, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Artinya desain, bagaimana cara kita mendesain pembelajaran dan pengambilan video. Tentunya kembali pada ini salah satu kembali pada kita. Kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali pertama
dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Artinya background design. Background design ini adalah bagaimana cara kita mendesain salah satu namanya pengambilan video ataupun RPP kita atau modul ajar. Tentunya ada di sini ada pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Tentu di dalam sebuah pengambilan video, tentunya kita bisa mempertimbangkan suatu isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Jadi itu salah satu bagian dari kita semua untuk jadi panduan kita. Jadi selanjutnya adalah kelas pada LMS sesuai alur yang ditemukan sebelum duet dan pada waktu. Artinya sebelum batas waktu ya dikirim itu tadi link video lewat link YouTube ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa sebelum dikirim di LMS maka dikirim dulu ke saya untuk bisa saya nilai dan bisa saya akan core check. Dengan nantinya saya sampaikan bahwa tentunya silakan diunggah di LMS. Berikut adalah aspek penilaian. Di sini ada aspek penilaian. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, di sini menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan untuk selanjutnya adalah interaksi yang berpusat pada peserta didik. Di sini ada interaksi, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Ya, artinya ada timbal balik atau umpan balik kepada peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan teman sebaya. Baru kita juga pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi itu adalah salah satu penilaian. Ya, penilaian nantinya ya bagaimana, tentunya itulah salah satu nantinya nilai ya bagaimana bahwa si A ini, bapak ini, kakak ini adalah mampu, artinya mampu menciptakan kenyamanan di dalam lingkungan belajar. Berikut adalah interaksi berpusat pada peserta didik. Jadi itu salah satu kriteria penilaian. Lalu bagian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama di situ adalah pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Artinya di dalam hal seperti ini bagaimana? Ya nyata memang dalam permainan bola voli, permainan sepak bola, permainan badminton atau tenis meja tentunya itu nyata karena kan ada teori yang kita pelajari di kelas setiap kadangkala kita masuk pada saat materi dan kita akan memperkenalkan secara nyata bahwa inilah meja tenis, inilah pingpong, inilah bat, inilah net dan inilah batasnya. Jadi itu adalah bagian nyata di dalam pembelajaran PJOK. Berikut adalah menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, pendekatan dalam mendampingi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model, penutupan proses belajar.
Berikut adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik itu tadi, merancang asesmen otentik ini adalah suatu mengumpulkan informasi yang jelas sesuai yang kita alami. Jadi itu salah satu. Untuk selanjutnya, sebelum saya akan lanjutkan saja kepada kakak, inilah aspek penilaian. Ya, di sini ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Berikut adalah setelah mengimplementasikan. Jadi kita akan melanjutkan bahwa agenda refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda mampu melakukan praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Yang pertama di sini ada, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, no what, yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi itu salah satu untuk membantu ibu bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Berikut adalah tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan. Sudah kita pelajari kemarin tentang masalah what, SWOT, dan no what. Berikut pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Keputusan tahap kedua adalah pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Berikut adalah tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Berikut adalah keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Jadi itu adalah suatu keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Kepada kakak-kakak kita semua, ini adalah refleksi kita semua sebagai guru PJOK, sebagai tenaga pendidik yang profesional. Inilah salah satu langkah yang lebih efektif di dalam sebuah pembelajaran kita. Tentu ini adalah
Ada tadi di sini ada know what, apa yang dilakukan ya selanjutnya. Itu namanya know what, apa yang dilakukan selanjutnya. Jadi itu salah satu dan uh, so what, mengapa itu penting ya? Mengapa itu penting? Dan what, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan. Jadi itu adalah suatu suatu penguatan kepada kita untuk menjadi sebuah dasar kita. So what, know what, dan what, ya, apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita lanjutkan di berikutnya. Jadi gitu kira-kira kakak, apabila ada yang kita bahas dipersilahkan kakak tentang materi kita ini. Ya, dipersilakan kakak untuk tentang bagaimana materi kita ini, dan apabila ada yang dipertanyakan dipersilakan untuk sambil-sambil saja. Ketua, santai ya. Kak Fasil. Lagi ngopi. Ngopi ya. Apa sih? Enggak, kosong. Lagi nggak ada kopi di meja ini. Iya ya. Baguslah. Jadi itulah. Tapi kalau kak Berkat gimana? Udah ngopi di sana? Aman, langsung COD. COD ya, bagus sekali apanya layarnya ya, layarnya ikan sedang berenang. Mau belajar di berenang walau itu Kak Fasil. Iya betul, berenang ya, belajar dia Ikan di walau udah kita bawa di Lausa. Masa kecilnya nggak pernah renang. Suram. Suram masa kecilnya ya. Itulah. Jadi di sekolah Kak Alianu jam berapa pulang? Kita 8 satu hari Kak. Iya ya, berarti Kita jam 2. jam 2 Jam pulang 2. ya? Iya, jam 2. Sama kalau begitu. Kan? Kalau kami jam 1.45 sekarang. Berarti bawa jam bekal. 1.45. Iya. Iya. Jam 1.45. Nyampe di rumah jam 2 lah. Iyalah kalau dekat. Iya. Gitu. Kalau dekat. Ini gimana kalau jauh?
setengah jam, 1 jam. Yang lebih parah Babolato. Orang itu kan bisa sampai jam 3 itu baru pulang. Iya. Pernah saya lihat mereka jam 3. Ya. Jam 3 berapa CP itu kan sesuai dengan kurikulum peraturan baru. Itu kan udah ada ketentuannya. Dari mana jalan jam 3 dia baru pulang, kecuali dia pelaksanaan pembelajarannya 5 hari. Tapi ketika sesuai dengan biasa itu paling lama itu jam 2. Kan jumlah kita satu di SMA itu kan hanya 45 menit. Ya. Dan sudah ada ketentuan setiap mata pelajaran itu berapa CP dia, berapa les. Jadi udah ada ketentuannya. Seperti di apa itu di Babalato itu di Babalato yang Advent itu 5 hari. Advent. Oh, wajar lah. Wajar kalau 5 hari wajar. Jam 4 pun itu mau jadi. Hari Minggu, hari Sabtu. Ya. Kalau 5 hari kalau 5 hari proses pembelajarannya ya wajar, itu maupun jam 4 itu baru pulang. Iya. Iya, mau. Ya itulah. Tapi kita di sini nih 6 hari kita di sini, makanya jam 2 lah. Ya, jam 2 baru pulang ya. Jam 2. Kecuali SD lah, SD kalau cepat lah 35 ya kan, 35 menit. Ya setengah 12 kan baru pulang. Iya. Tapi Itu kelas ininya, kelas atasnya. Iya, kelas atas ya. Mm-mm. Si Eka lah yang tahu itu, Eka Damai, karena dia lebih spesifik di situ. SD. Iya, SD dia itu. Waktu kemarin kita tonton videonya kan untuk melompat-lompat sampai ada kun di sana. Jadi bagus. Jadi banyak juga apa di situ? Banyak juga GTTP. Guru provinsi ya? Ya. Banyak lah, banyak. Rata-rata di sini selain ini PNE ASN sudah 1, 2, 9 orang ASN. Selain itu GTTP semua di sini. Oh, ya. Jumlah kita di sini ada sekitar 32 sama Kasek. Ya. Banyak juga karena mungkin banyak rombel dia di situ ya. Iya, nggak banyak kali sih rombelnya, hanya tinggal 11 sekarang karena jumlah siswanya berkurang tahun ini. Ya, karena nggak banyak lagi manusianya di situ yang lahir. Iya, itu masalah KB pula ini. Iya, betul. Maunya diikuti lah kata-kata isi daripada Alkitab itu. Maunya jangan diikuti KB itu. Terlantar pula anak-anak juga, Nyo. Biar terpenuhi ini kebutuhan itu. Iyalah, jadi bagaimana lah, karena itu terlantar juga mungkin. Lumayan kalau orang tuanya mampu untuk membiayai anaknya. Iya, Gimana kalau enggak? Ya tetap kembali ke situ juga, Kak. Namanya juga ya keadaan sekarang ini kan nggak sebanding lah, nggak balance dengan pemasukan dengan pengeluaran, dengan kebutuhan yang hari-harinya kan. Ya. Jadi ada juga di situ pramuka. Ada Kak, ada. Siapa peminat pramukanya? Kak, Abang? Dulu sih iya, tapi umur jadi diserahkan kepada yang inilah junior biar mereka berkembang juga kan. Betul. Karena udah juga ada tugas-tugas yang lain kan yang kita pegang kan, nggak mungkin semua sama kita, kan berbagi-bagi ya kan, sehingga kerjaan itu kan cepat selesai gitu. Iyalah. Sebelumnya sih saya. Betul. Sama Kak dulu si Berkat itu bareng-bareng dulu sama dia.
Oh, udah waktu pernah KMD. sama ya? Oh enggak, maksudnya KMD, mengikuti KMD dasar dulu. KMD. Oh, KMD. Cuma bareng kami enggak waktu ini aja. Waktu ke provinsi nggak bareng kami. Cuma kayu Peter, mungkin kenal Kak Peter Arepa lah, yang bareng kami dulu ke ini Sibolangit. Itu yang bareng kami terakhir. Ya. Ditambah dengan kegiatan keluarga kan, tersita waktu di situ, adalah bagi-bagi lah dulu. Biar mereka juga berkembang kan, jangan kita aja lah. Ya, mantap ya. Jadi sedikit saya mati-matikannya karena ini. Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pas pula hari ini memang nggak punya les saya padatkan beberapa hari ini. Senin, Selasa, Rabu kami Jumat padatkan semua. Ya. Berarti bisa ada 6 les ya satu hari masuk ketua. Iya, 6 les. Ya. Full lah satu hari. Kayak mana lah. Ya. Mana lah. Bagus lah. Jadi kan PKS kurikulum juga ketua di situ, ya udah. Jadi oke lah, kita sambung. Kita nyambung dulu kepada Kak Immanuel dulu karena baru apa juga dia. Silakan Kak Immanuel dulu. Izin senior, ini lagi di sekolah ini senior. Ya, sama senior kita izin lah sama ketua kita itu. Ada ketua Ya senior kita juga, ketua pemborong juga. Lanjut. Kayaknya ketua kita ini guru penjas tapi putih Pak ya. Kayaknya nggak aktif ini di daerah lapangan ini. Masa guru penjas putih pula. Oh enggak, kalau di lapangan Kak, kita harus pakai ini macam promosi saya jadinya kan, nggak usah lah saya bilang itu. Nanti macam kayak promosi duta saya di sini. Pakai skincare lah ya kan, pakai topi ya kan, pakai manset ya kan. Itu efek kamera ya, itu Kak, efek kamera. Nggak apa-apa, efek kamera itu Kak. Kamera ya, makin ganteng tiap hari Zoom ganteng terus. Saya tutup dulu kakak ya. Oke, Saya tutup dulu ya. Tutup, oke silahkan. Oke. Silahkan sambil cerita boleh, nggak apa-apa. Oke. Sambil cerita aja dulu kita ke Ali. Nah, Iya. Ya kita akan Boleh. Ya jadi begitulah. Mungkin si Duru ini tadi lama juga pulang mereka itu di situ. Si Duru jam 2 juga itu, setengah 2. Jam 2 lah. Si Duru ini di SMP. Jam 2 kami pulang, Bang. Jam 2 ya? Iya ya. Jam 2. Jadi nyampainya setengah 3, kadang kalau ada pertemuan lagi sampai jam 3. Iya. Lumayan lah, Pak. Selama ada kurikulum merdeka ini pulangnya jam 2. Ya, mudah-mudahan lah dengan ada perubahan Gimana, Pak? ya dari Iya, atas itu, ya mudah-mudahan ada perubahan dah. Padahal jam 2 Nggak ada itu Pak lagi. udah nggak efektif lagi loh, Pak. Betul. Kantong guru yang habis, Pak. Kantong guru habis. Masih lumayan itu. Beli makan siang. Betul. Sepertinya pun kita di ini ya, kurikulum ini ya, menurut hemat saya, kita habis waktu itu di administrasi, kegiatan administrasi. Akhirnya pun terbengkalai dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nggak mungkin kita kerja di rumah, ada juga tanggung jawab kan.
Walaupun Iya. kita sempat-sempatkan, tapi tidak semaksimal mungkin lah. Padahal menurut kita bahwasanya kualitas itu bukan masalah administrasinya, tapi bagaimana actionnya di lapangan gitu sebenarnya. Iya. Tapi kita Tapi mungkin ini nanti diperpanjang pula ini kakak Fasil. Karena ada makan siang kan. Pulau jangan-jangan nanti pulangnya sampai jam 4. Tugas guru makan. Bagaimana Kak Fasil? Ya, tapi bukan siswanya aja yang makan, tapi gurunya juga makan, dikasih apa gizi yang baik, dikasih Gizi yang susu. baik kan. Dikasih susu. Iya. Baik itulah bertambah jam pembelajaran di sekolah. Tapi kalau saya rasa sih masalah tambah pembelajaran itu kemungkinan besar nggak mungkin. Mungkin untuk ini aja, seperti yang dulu-dulunya itu, seperti tahun 9 berapa itu ya, 94, 92 dulunya itu seperti. Saya rasa pemberian apa namanya itu makanan-makanan sarapan pagi itu, mungkin kita sudah pernah menjalani dulu itu. Dikasih kacang-kacang, bubur kacang. Bubur kacang iya, kasih telur, bawa cangkir. Iya, gitu-gitu. Iya, gitu-gitunya saya rasa itu. Coba hitung-hitung itu ya, seandainya dikasih makan siang itu. Kalau kali satu kotak saja, jangan kan yang terlalu apalah, 12.000 saja, kali berapa juta siswa. Berapa triliun untuk sekali makan. Benar, Pak. Makanya lah Pak, cepat-cepat jadi kepala sekolah. Berat itu, berat. Berat. Masih Belum perlu belajar lagi, masih belum mantap, masih panjang proses, harus belajar dulu. Sertifikasi sudah, masa kerja oke. Tinggal CGP yang belum. Guru penggerak. Kalau udah guru penggerak udah oke. Masih jauh, muda, masih Pak. belum matang. Masih belum matang, masih mudah. Masih muda. Iya, enggak gini. Jadi seorang pimpinan pun saya rasa macam saya katakanlah di daerah kita ini agak susah karena kenapa? Jadi korban. Iya. Karena istilahnya sudah pernah saya jalani itu udah pernah kita cari bendara kan. Jadi istilahnya ya gitu-gitu aja lah. Jadi sepertinya kita yang jadi ininya ATM berjalan. Benar tidaknya tetap seperti itu kejadian di lapangan. Jadi untuk menghindari resiko lebih enak jadi anggota daripada jadi orang pimpinan. Benar bang. Resikonya besar. Pertanggungjawabannya berat. Kalau anggota kita santai. Saya itu bermata-mata. Lah, betul. Gak usah. Udah banyak lemahnya ini. Ibu teh. Nggak mau, bukan tiga. Iya. Berarti Kak Immanuel ini udah balik ke kampung ya. Kemarin ngantar anak-anak Pak, kan selama DBD di Telo itu kan anak-anak saya, anak sulung itu udah kena DBD. Kemudian karena musim DBD di Telo, hampir 2 bulan mereka di sini. Di Telo Dalam. Jadi karena mau pembuatan video kan sibuk PPG plotting 3. Ngantar bentar ke sana lah Pak. Ada 3 hari saya di sana Pak. Tapi udah sembuh apa DBD-nya ya? Diperpanjang lagi Pak. Taulah ini kan proyek. Iya. DBD ini kan proyek diperpanjang terus biar jalan uang dinas itu. Padahal cuman malaria sakit mungkin namanya juga anak-anak mungkin jajannya banyak. Ya, main paku, main panas. Betul. Oh iya. Jadi terus diperpanjang. Akhirnya saya pulang stres. Orang rumah juga takut. Katanya anak-anak bilang udahlah.
Yang di peti ya, kalau kita peti pun anak-anak di kota pasti kalau punya sakit itu ya sakit. Ya, betul, Terganggu betul, pekerjaan, betul. Pak. Betul memang. Yang penting sehat-sehat aja lah kita ya kan. Iya, Pak. Kantongnya juga lah, Pak, harus sehat. Udah mau turun ya itu ya kan? Udah mau turun itu. Udah tanggal berapa ini? Udah tanggal 26 ini kan. Tinggal berapa hari lagi ya turun ya itu ya kan? Ketika Kayaknya, pasir Pak, lagi nggak naik ke pasir ini ya? karena jaringan mati lampu sini, Kak, Bang. Oh iya ya. Ya, ini mati lampu. Lagi perbaikan. Ada kemarin Di trafo sini? sini rusak. Oh, di sini juga sih ada pemberitahuan semalam, tetapi kurang tahu kenapa nggak mati-mati. Katanya pun jam 9 tapi belum mati-mati. Iya. Jadi jaringan kami ini kan jaringan Telkomsel karena mesinnya hidup. Tapi tahulah kekuatannya. Iya, 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 benar, benar, benar. Berarti nggak ada wifi sekolah ya? Iya. Berarti kita tutup lah nanti udah pas ini ya, jam 11 kita tutup ya. Jam Kan ini 11 kan? 2 CP kita ini. Kan 2 CP kita ini kan. Iya, 2 JP. Nggak mungkin bertahan aja kita di sini kalau nggak naik kapal hasil. Benar. 3 menit lagi lah ini. Kita tunggu dulu biar ini kan. Biar pas 2 JP di apa 2 jam. Iya. Kak Eka lah, Kak Eka ini. Kayaknya banyak proyeknya setelah banyak kita kembali pelatihan. Banyak jobnya. Hasil STEM semalam itu, hasil STEM semalam. Iya. Jobnya apa kupas kelapa ada. di Facebooknya. Dua menit lagi Sepertinya ya, Kakak. Iya, iya, sepertinya iya betul, betul, betul. Sepertinya pun Iya. kita aja yang aktif di sini kan. Pak itulah, Kak. Namanya juga. Orang siapa tuh Riana Suki pun kami nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah ketemu di ini di Zoom ini. Iya. Mungkin masalah jaringan juga mungkin ya di sana ya. Tergantung hati juga, Pak. Betul, 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 betul lihat juga sih. Kayak kawan-kawan ini kan memberi hati, walaupun ya kadang kita bilang habis saja waktu, habis pakai, tapi kan ada juga hasilnya untuk kita kan. Betul. Walaupun tidak maksimal mungkin, tapi minimal ada sedikit bertambah pengalaman, kompetensi kita ya dalam mengikuti ini. Kerjasama ya deh, Sejak kapan? Jujur aja Kak Fasil, selama pelatihan ini saya kurangi marah-marah lah sama anak-anak. Iyalah, harus seperti itu. Apalagi banyak kejadian-kejadian yang baru kita dengar ini kan, yang Iya. viral ini. Benar. Jangan sampai terjadi lah. Dia diam sih jelas ini Pak. Izin ya Kak Fasil, saya matikan mikrofonnya Kak Fasil ya. Oke, Kak. Oke. Kak, kayaknya udah bisa kita tutup ini sepertinya ya. Bisa Kak Fasil. Udah jam 11 ini. Oke, saya rasa ini ya untuk menutup pertemuan hari ini. Ya, jadi sebelum kita tutup, ya alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Biar kita tutup aja. Ya Kak. Ya Kak ya. Iya Kak. Oke, nah sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ya marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Kak
Cuma Kakak Immanuel yang aktif ya. Iya, Kak Immanuel yang memimpin kita dalam doa. Dan kalau bisa kakak yang lain juga open kamera, on cam. Dipersilakan kepada Kakak Immanuel. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Manuel atas doanya ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini ya bisa kita implementasikan nanti di sekolah kita masing-masing. Dan tentunya sesuai dengan video yang sudah disampaikan ke kita sebelumnya tadi ya, supaya dipersiapkan 1 minggu ke depan batasnya sudah diunggah dan disesuaikan dengan tahap-tahap pembelajaran yang sudah direncanakan awal, didesain. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, tetap dijaga kesehatannya ya, tetap semangat ya demi PCOK Kabupaten Selatan. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Saya sapa kita dalam bahasa Nias. Yahowu. Ya, sama-sama kita tekan warna merah ya. Iya. Sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih.